Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan. Sebagaimana kita pahami bersama, bulan Ramadan dibagi 3, 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Hari ini saya akan membacakan bait syair dari Maulana Rumi, masih di kitab pertama, Masnawi Maknawi, bait 374 sampai 382. Jadi kata Maulana Rumi, Tuhan telah menyebar ratusan benih dan biji di jalan ini. Namun kita bagai burung rakus kelaparan tanpa harapan. Walau bisa terbang tinggi dan berubah menjadi burung simurg, tapi perlahan-lahan akan terjebak juga dalam perangkap yang baru. Oh Tuhan, Kau bebaskan kami dari perangkap. Tapi lagi-lagi kami melangkah menuju perangkap lain. Duhai Ilahi yang Maha Kaya. Kami kumpulkan gandum di gedung ini, namun saat kembali, gandum telah hilang. Kami tak memikirkan dengan baik akibat suatu perbuatan. Gandum hilang karena makar tikus. Selama ada lubang di gudang, gandum akan rusak dan habis. Oh jiwa, langkah pertama, jauhkan keburukan tikus darimu, barulah kau berusaha mengumpulkan gandum. Dengarkanlah hadis ini, tak ada sholat yang sempurna kecuali dengan kehadiran hati. Jika tidak, tikus pencuri akan berada di gudang kita, lalu gandum amal kita selama bertahun-tahun pergi kemana? Nah, ini syair yang indah dari Maulana Jalaluddin Rumi di kitab pertama bait 374 sampai 382. Maulana mengawali bahwa Tuhan telah menyebar ratusan ribu benih dan biji di jalan ini, namun kita bagai burung rakus kelaparan tanpa harapan. Jadi Tuhan selain memberikan kita banyak dimensi dalam diri, fitrah, Tuhan juga memberikan akal pada manusia, juga berikan hati dan seluruh fakultas yang ada dalam diri. Tidak cukup dengan itu, Tuhan juga kemudian menyebarkan benih-benih di seluruh alam semesta ini. Jadi di sini Maulana ingin menggugah kita bahwa sebenarnya seluruh alam semesta ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena kita memang adalah manusia yang tak pernah henti untuk terus meminta-minta, khususnya dalam aspek dimensi materi, dan kebetulan dimensi ini, materi ini terbatas, sehingga kata Maulana, kita burung rakus kelaparan tanpa harapan. Sebenarnya pemberian dan rahmat Tuhan ini cukup untuk setiap orang, tapi karena ada dimensi kerakusan di dalam diri kita, sehingga seolah-olah apa yang Tuhan berikan itu tak pernah cukup untuk diri kita. Nah, jadi walau bisa terbang tinggi dan berubah menjadi burung simurg, tapi perlahan-lahan akan terjebak juga dengan perangkap yang baru. Burung simurg ini dalam mitologi orang-orang Persia adalah sebenarnya itu tidak punya wujud sebenarnya, yang disebut dengan burung simurg. Akan tetapi ini melegenda dalam banyak kisah-kisah, seperti juga dalam kisah burung Atmor Nizaburi. Dan simurg ini sebenarnya burung yang mampu sampai kepada makom zat. Jadi tentu makom ismu zat Tuhan, dengan perjalanan rohaniahnya yang sering kita bahas tentang perjalanan rohaniah. Dan setelah dia melalui beberapa perjalanan tahapan rohaniah sehingga dia sampai di puncak perjalanan. Nah, burung yang sampai itu disebut dengan simurg, kalau dalam manusia disebut dengan insan kamil. Jadi walau bisa terbang tinggi dan berubah menjadi burung simurg, tapi perlahan-lahan akan terjebak juga dengan perangkap yang baru. Bahwa sebagaimana kita ketahui, kita berjalan menelusuri dari satu lembah menuju lembah lain, seperti yang dijelaskan dari Atmor Nizaburi, dan
Setiap lembah itu tentu ada perangkap-perangkap. Setiap stasiun dari perjalanan manusia tentu ada perangkap-perangkap ruhania. Kalau kita masuk dalam pembahasan suluk, ada tirai kegelapan dan ada tirai cahaya. Setelah manusia mampu melalui tirai kegelapan, barulah kemudian manusia akan menemukan tirai cahaya. Jadi dari kegelapan, tirai kegelapan, lalu kemudian dia akan menemukan tirai cahaya. Sehingga kata Maulana Rumi, tapi perlahan-lahan akan terjebak juga dengan perangkap yang baru. Nah, manusia harus selalu menyadari dalam dirinya bahwa selama kita hidup di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Jadi tidak satupun dari kita yang berhak mengatakan saya sudah aman gitu. Saya sudah terbebas dari belenggu ini, karena entah kita akan terjebak kepada syirik yang terang-terangan atau kita akan terjebak dalam syirik khafi. Syirik khafi ini adalah hijabnya disebut dengan hijab cahaya atau tirai cahaya. Nah, karena itu di sini Maulana Rumi bermunajat kepada Tuhan, "Oh Tuhan, Kau bebaskan kami dari perangkap. Tapi lagi-lagi kami melangkah menuju perangkap lain. Duhai Ilahi yang Maha Kaya." Nah, sebab itu hal yang mesti kita sadari adalah kita harus terus-menerus punya kesadaran ilahiyah dalam setiap kita mengarungi satu perjalanan ya. Khususnya dalam suluk perjalanan ruhania. Nah, lalu kemudian dari sini setelah menjelaskan itu bahwa setiap manusia akan mengarungi perjalanan ruhania dan tidak satupun manusia ada selama dia manusia akan mendapatkan tempat yang aman ya. Pasti kita akan berada dalam suatu stasiun dan kita akan bertemu dengan tirai-tirai hijab-hijab tersebut, entah tirai kegelapan atau tirai cahaya. Nah, lalu bagaimana kira-kira kalau kita berjalan lalu kemudian kita terjebak dalam satu tirai, entah itu tirai kegelapan atau tirai cahaya. Nah, kemudian Maulana Rumi menggambarkan, kami kumpulkan gandum di gudang ini, namun saat kembali gandum telah hilang. Kami telah memikirkan dengan baik akibat suatu perbuatan. Gandum hilang karena makar tikus. Jadi dua bait syair ini adalah perumpamaan yang indah dari Maulana Rumi. Seperti kita menanam ya, kita menanam kemudian ada hasilnya. Lalu hasilnya itu misalnya Maulana Rumi menyebutkan hasilnya adalah gandum. Gandum itu kita simpan di gudang. Nah, ketika kembali kemudian, jadi kita kembali ke gudang itu ternyata gandumnya hilang. Kenapa? Karena ada makar tikus. Jadi gandum hilang karena makar tikus. Tikus itu yang kemudian menggerogoti gandum yang kita miliki. Jadi gandum ini adalah hasil dari perbuatan kita. Ini dimaknai sebagai amal ya, amal yang kita lakukan, hasil amal yang kita lakukan. Nah, kita tidak tahu bahwa ada tirai ini yang dijelaskan oleh Maulana Rumi dalam bait syair ini seperti makar tikus. Dia membuat lubang dan kemudian ketika dia masuk, dia akan menggerogoti perlahan-lahan amal kita tanpa kita tahu ya. Tahu-tahu gandum itu sudah habis seperti itu. Nah, jadi ini perumpamaan yang indah dalam Maulana Rumi, ada amal, kemudian amal kita yang kita sangka itu adalah punya buah, ternyata dia digerogoti oleh sifat-sifat yang ada dalam diri kita sendiri. Kita terjebak oleh tirai yang kita buat sendiri. Nah, kemudian Maulana Rumi menjelaskan, selama ada lubang di gudang, gandum akan rusak dan habis. Selama kita membiarkan sesuatu sifat syahwatiyah yang hadir dalam diri kita, membiarkannya, maka tentu perlahan-lahan dia akan menggerogoti amal kita. Makanya dalam tafsir sufi dijelaskan bahwa maksiat itu, perbuatan maksiat seperti sebenarnya maksiat itu seperti ulat ya, perumpamannya seperti ulat. Jadi maksiat yang kita lakukan itu perumpamannya seperti kita membuat ulat, dan ulat itu perlahan-lahan akan menggerogoti diri kita sendiri. Dalam konteks ini adalah menggerogoti amal kita sendiri. Nah,
Sebab itu pesan Maulani, oh jiwa, langkah pertama, jauhkan keburukan tikus darimu. Barulah kau berusaha mengumpulkan gandum. Jadi langkah pertama adalah kita harus menyadari bahwa ada dimensi sifat syahwaniyah dalam diri kita. Bagaimana kita berusaha untuk menyingkirkannya, barulah kemudian setelah itu kita bisa beribadah dengan baik. Atau dalam bait syair ini menjelaskan, barulah kau berusaha mengumpulkan gandum. Jadi bagaimana gudangnya itu tidak ada satupun celah di mana tikus bisa masuk ke dalam, sehingga ketika kita menaruh gandum kita aman. Nah, perumpamaan amal, karena ini adalah terkait dengan syirik ya, yang bisa membuat kita entah itu angkuh, hasud, iri, dan seterusnya. Jadi pertama adalah bagaimana kita belajar untuk kita tidak terjebak dalam tirai-tirai tersebut, sehingga nanti kita bisa beribadah dan amal kita tidak digerogoti oleh sifat-sifat buruk kita sendiri. Nah, kemudian Maulana Rumi mengutip satu hadis, dengarkanlah hadis ini. Tak ada sholat yang sempurna kecuali kehadiran hati. Sholat yang kita lakukan itu, kehadiran hati itu adalah tawajuh atau perhatian penuh seluruh dimensi dalam diri kita. Jadi bukan sekedar fisik saja yang kita awali dengan takbir dan yang akhiri dengan salam, tetapi seluruh dimensi dalam diri kita. Hati kita, khayal kita, pikiran kita, tutur kita, semuanya tawajuh kepada ilahi. Itulah yang disebut dengan kehadiran hati. Ini sering kita bahas bahwa karena kita punya banyak fakultas dalam diri, jadi boleh jadi kita sholat secara fisik bergerak, diawali takbir, diakhiri dengan salam, akan tetapi setiap fakultas kita bermain dengan fakultasnya sendiri. Khayal kita berkhayal, jadi dengan alam khayal kita berkhayal, dengan alam pikiran kita berpikir, gitu kan? Hati kita ke tempat lain. Jadi meskipun kita sesuatu yang mengerjakan satu perbuatan di luar, tapi konsentrasi kita terbagi dalam banyak hal. Nah, jika tidak, tikus pencuri akan berada di gudang kita, lalu gandum amal kita selama bertahun-tahun pergi kemana? Jadi setelah kita mengumpulkan bertahun-tahun amal, tapi karena hanya satu perbuatan angkuh, kemudian kita selalu mengatakan kepada orangnya, misalnya ketika kita menolong, kita akan mengatakan, kan itu yang aku tolong. Kalau bukan aku, mana mungkin dia bisa mendapat ini. Untung ada saya, coba tidak ada saya. Kita selalu mengulang-ulang itu, padahal Quran menjelaskan kepada kita bahwa ma asobaka min hasanatin faminallah. Sebuah kebaikan, seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sayyi'atin famin nafsi. Quran mengajarkan bahwa seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sampai di dalam diri kita, kita menyebutnya dulu diri kita, baru kita nisbatkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi angkuh, iri, hasud, dan seterusnya itu boleh jadi menggerogoti amal kita bertahun-tahun. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling bagus untuk mendidik kita bagaimana kita bisa terbebas dari belenggu syahwaniyah. Terima kasih banyak, saya akhiri sampai di sini. Kalau teman-teman ada ingin komentar atau bertanya, silahkan di kolom komentar YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.